Negara yang dimana meyakini bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai atau prinsip di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah the five principle norm yang menjadi 5 prinsip dasar di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Padahal ya, anak bangsa, milenial, anak muda itu perlu diisi pikiran, perlu diisi hati mereka untuk mempunyai rasa cinta NKRI. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yusri Liza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini saya buat khusus untuk menyambut Kartini Day. Walaupun sudah 1 hari yang lalu ya, tetapi saya sampaikan ya, selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan Indonesia, seluruh perempuan-perempuan hebat Indonesia. Mudah-mudahan spirit perjuangan Ibu Kartini menjadi motivasi kita bersama untuk kemudian mampu berbicara banyak di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita kemudian, atau perempuan-perempuan Indonesia, mampu memberikan kontribusi lebih, berinovasi, dan ya tidak hanya berada di dapur, tidak hanya kemudian ada di kasur, tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi perempuan itu mampu menjadi garda terdepan lahirnya generasi-generasi terbaik bangsa. Nah, teman-teman semua, berbicara tentang Ibu Kartini, saya teringat satu ajaran penting di dalam ajaran Ibu Kartini, yaitu adanya kesetaraan dalam memperoleh pendidikan. Perempuan kemudian mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi seorang intelektual, menjadi seorang yang berpendidikan tinggi. Dan sejalan dengan itu, berbicara tentang pendidikan, ya saya teringat beberapa isu yang beberapa waktu ini kemudian menjadi fokus kita bersama berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan kita, ya Pak Nadiem Makarim ya. Kita tahu bahwa Menteri Pendidikan kita ini adalah orang yang berlatar belakang pengusaha, ya, seorang anak muda yang diharapkan mampu memberikan gebrakan terhadap perbaikan sistem pendidikan nasional kita. Tetapi justru yang terjadi ya ada semacam suatu konflik di dalam gagasan yang ditampakkan oleh kekuasaan hari ini. Setidaknya ada 3 poin yang ingin saya bicarakan ketika kita berbicara tentang pendidikan. Ya, ada 3 isu. Yang pertama itu adalah ya dihapusnya frasa agama di dalam peta jalan pendidikan nasional kita. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat kontroversial menurut saya. Karena tentunya ya penghilangan frasa agama ini sebelumnya pernah diwacanakan di beberapa bulan yang lalu dan itu menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, wacana ingin kemudian menghilangkan frasa ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila kita kemudian dirubah menjadi Trisila. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Sebelumnya ini kan sudah menjadi pro kontra. Dan hari ini ya beberapa waktu yang lalu Menteri Pendidikan ya di dalam peta jalan pendidikan nasional kita menghilangkan frasa agama. Ya, ini adalah sesuatu hal yang serupa. Padahal kita tahu bersama bahwa di dalam tujuan pendidikan nasional kita itu bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana seseorang itu bisa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa kalau nilai-nilai keagamaan, kalau nilai-nilai keyakinan itu dihilangkan dari ya sistem pendidikan kita. Ini kan menjadi sesuatu hal yang tentunya kembali lagi menuai pro kontra di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kita sebagai negara yang berkeadaban, ya negara yang menjunjung tinggi tata krama, negara yang menginginkan ya lahirnya karakter-karakter dan ketakwaan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Karena ketakwaan itu menjadi nilai penting ya dalam mensuplai keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tahu bahwa ya peta jalan pendidikan nasional yang ingin dirancanakan oleh Menteri Pendidikan kita itu dari tahun 2020 sampai tahun 2035. Artinya ada 15 tahun ya. 15 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya. Untuk para anak muda, untuk milenial ya yang kemudian ada waktu 15 tahun anak-anak muda itu kemudian kehilangan ya nilai-nilai agama, ya, kehilangan nilai-nilai ketuhanan di dalam diri mereka. Karena di dalam peta pendidikan nasional kita tidak kemudian mengarahkan
ya pikiran-pikiran anak muda itu pada bagaimana mereka semakin memperkokoh dan melindungi dirinya, meningkatkan ketakwaan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu poin pertama yang ini saya kritisi kepada kekuasaan. Poin kedua adalah ya dihilangkannya pendidikan Pancasila di dalam mata pelajaran wajib di pendidikan tinggi kita. Kebijakan ini dikeluarkan melalui peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 yang menurut saya kembali lagi bertentangan dengan sistem pendidikan kita. Kita tahu bahwa pemerintah di rezim Presiden Joko Widodo sejak awal kemudian menggaungkan narasi-narasi, ya saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Tetapi narasi-narasi itu kemudian dibatalkan oleh kebijakan ya yang dikeluarkan hari ini, bahwa pendidikan Pancasila itu kemudian dihilangkan dari mata pelajaran wajib di perguruan tinggi kita. Padahal ya anak bangsa, milenial, anak muda itu perlu diisi pikiran, perlu diisi hati mereka untuk mempunyai rasa cinta NKRI, mempunyai rasa kepemilikan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, mempunyai rasa nasionalisme, mempunyai rasa patriotisme. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang anak muda, seorang generasi itu bisa mempunyai rasa kecintaan yang dalam kepada bangsanya, kepada negaranya, kalau nilai-nilai yang diajarkan di dalam pendidikan mereka kemudian dikikis oleh kebijakan yang memang tidak pro. Justru kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini mengikis itu semua. Ini kan menjadi suatu hal yang menurut saya sangat kontroversial, di mana narasi saya Indonesia, saya Pancasila yang digaungkan oleh pemerintah hari ini. Kemudian bukan hanya ketidakkonsistenan itu, dulu kekuasaan kemudian mencanangkan adanya pendidikan karakter, revolusi mental ya yang dilakukan terhadap perbaikan mental anak bangsa. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mental anak bangsa itu menjadi lebih baik? Ya, karakter kita sebagai anak bangsa itu bisa dibangun ketika frasa agama, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan itu dihilangkan dari sistem pendidikan kita. Ya, tidak menjadi mata pelajaran wajib. Padahal itu kan menjadi sesuatu hal yang diharuskan. Ya, karena kita sebagai negara yang berkeadaban, negara yang dimana meyakini bahwa Pancasila itu adalah nilai-nilai atau prinsip di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah the 5 principle norm yang menjadi 5 prinsip dasar di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Yang di dalamnya itu adalah nilai agama, yang di dalamnya itu adalah nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai permusyawaratan, dan ada nilai social justice di dalamnya. Bagaimana kemudian kita ingin menghilangkan nilai-nilai itu di dalam kehidupan, di dalam hati dan perasaan anak bangsa. Padahal kan nilai-nilai itu menjadi penting sebagai pondasi untuk kemudian kita semakin mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya ya sama saja kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Menteri Pendidikan ini adalah kebijakan yang radikal menurut saya. Ini kemudian justru ya berusaha kemudian ingin mengikis ya keberadaban kita, mengikis keakhlakan kita, mengikis pertumbuhnya ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian sama saja memupuk ya tumbuhnya pikiran-pikiran radikal. Karena pikiran-pikiran radikal akan tumbuh subur ketika memang tidak ada ya pikiran-pikiran balik, karena tentunya pikiran-pikiran radikal itu akan kemudian menjadi tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat ketika tidak ada counter ideologi, tidak ada ya counter diskursus yang kemudian diperjuangkan oleh nilai-nilai agama, nilai kemanusiaan, nilai persatuan di situ. Nah, ini harusnya dipahami oleh pemerintah, dipahami oleh Menteri Pendidikan kita. Ini menjadi sesuatu hal yang penting. Yang ketiga itu adalah dihilangkannya ya salah seorang tokoh bangsa, salah seorang tokoh agama yang sangat terkemuka di Indonesia dari sejarah perjuangan Indonesia, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, yang ketokohannya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya, dan kemudian pengaruhnya untuk kemudian membangun dan menguatkan spirit perjuangan dan perlawanan kepada penjajah waktu itu harusnya diberikan reward,
harusnya dihargai lebih oleh pemerintah hari ini. Tetapi justru yang terjadi bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak kemudian disebutkan namanya di dalam buku sejarah Indonesia. Ini adalah semacam keadaan yang tidak kondusif. Suatu kebijakan yang kemudian justru memunculkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Karena akan kemudian muncul polemik, muncul diskursus-diskursus. Ya, jangan heran kemudian beberapa waktu ini, beberapa hari belakangan, kemudian banyak masyarakat yang mengkritisi ini. Tidak kondusifan di dalam kehidupan bermasyarakat justru kemudian dimunculkan dan diakibatkan oleh kebijakan yang tanpa gagasan yang dikeluarkan oleh kekuasaan kita hari ini. Ya. Nah, 3 poin ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya harusnya dipahami dan dicermati betul oleh kekuasaan. Kekuasaan itu harusnya berhati-hati. Kekuasaan itu harusnya kemudian melakukan penelitian dan pendalaman lagi ketika memang ingin mengeluarkan kebijakan. Jangan kemudian kebijakan itu dikeluarkan ya, setelah itu kemudian menunggu respon dari masyarakat. Walaupun setiap kebijakan itu ya tidak bisa kita hindarkan dari pro kontra, tidak bisa kemudian mampu mengakomodir seluruh pihak. Tetapi harusnya kekuasaan itu harusnya mengutamakan masyarakat, mengutamakan rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan itu harusnya pro kepada anak-anak muda, ya, para milenial ketika kita berbicara tentang pendidikan. Karena generasi mudalah yang kemudian akan menikmati atau merasakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini. Baik buruknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini itu berdampak langsung kepada baik atau buruknya ya karakter dan tingkat ketakwaan anak bangsa hari ini.